Dari kawasan Seibaharok Medan, 95.1 FM MNC Trijaya, Drill News and Information. Halo pendengar Trijaya, selamat sore dan selamat berjumpa dengan program talk show Trijaya Seri. Edisi hari ini, Kamis 4 Februari 2021. Hasil kerja sama Kafe Rumah Pohon, Koran Sindo, MNC Play, dan iNews. Pendengar Trijaya, di era digitalisasi saat ini, tentu setiap kalangan cenderung menggunakan smartphone, mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak. Bahkan yang kita jumpai di tengah masyarakat saat ini, anak-anak lebih cenderung menghabiskan waktu mereka di depan layar handphone. Seharusnya di usia mereka yang sangat belia ini bisa memanfaatkan untuk menggali pengetahuan lebih mendalam dan bersosialisasi dengan teman sebaya mereka dan lingkungan sekitarnya. Di hadapan saya sudah ada narasumber kita, Dwi Utami, mahasiswa yang bergiat di penulisan cerita anak. Apa kabarnya, Dwi? Ya, baik. Pendengar Trijaya, ikuti terus perbincangan kami selama beberapa menit ke depan untuk membahas pentingnya literasi bagi anak sejak usia dini. Apa yang memotivasi Anda untuk menulis cerita anak? Terima kasih kesempatannya kepada saudara. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa literasi itu sangat penting, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi kalau saya fokuskan itu kepada anak-anak itu, yang memotivasi saya itu pertama dari lingkungan sekitar saya. Saya lihat di sana anak-anak kecil itu jarang gitu membaca, dia hanya memegang HP, bermain warnet gitu. Sementara kan buku itu kan, kata pepatah itu kan jendela ilmu kan. Jadi kalau misalnya mereka dimulai sejak dini aja tidak membaca, tidak menulis, maka mereka akan kehilangan masa depan yang cemerlang gitu. Jadi untuk integritas atau ideologi seorang anak itu tidak terbentuk sejak dini. Begitu menurut saya. Apa yang menjadi kendala dalam menulis cerita anak? Kalau bagi saya pribadi sih, karena saya sudah memasuki rentang usia dewasa kan 20 tahun. Jadi kendalanya itu di pemilihan kata-kata. Jadi kalau misalnya kita dalam menulis cerita anak itu, yang paling penting itu adalah penggunaan kata-kata. Jadi misalnya kalau misalnya saya menulis cerita dewasa gitu kan gampang karena sebaya saya kan. Jadi kalau misalnya cerita anak ini, kita harus meriset, terjun langsung gitu ke dunia anak-anak, seperti bagaimana sih mereka bermain, bagaimana sih cara mereka berbicara dengan sebayanya, dengan orang tua. Nah, disitulah daya tarik untuk seorang penulis bisa menuangkan tulisannya di cerita anak tersebut. Oke, pendengar Trijaya, kita break sebentar dan kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Masih dari kawasan Seibaharok Medan, MNC Trijaya 95.1 FM, Drill News and Information. Pendengar Trijaya, talkshow Trijaya Seri hasil kerjasama Kafe Rumah Pohon, Koran Sindo, MNC Play, dan iNews. Bagaimana cara agar anak-anak tertarik untuk membaca? Seperti yang kita ketahui, saat ini anak-anak cenderung lebih suka menonton daripada membaca. Kalau ya sekarang memang kita jumpai kasusnya seperti itu. Anak-anak lebih banyak menonton TV, bermain warnet, ataupun bermain PUBG dan segalanya itu kan. Jadi untuk rentan anak usia 3 sampai 5 tahun bahkan sampai kelas 6 SD itu, kita sebagai penulis juga harus bisa memilih kata-kata yang mana yang cocok untuk anak-anak. Selain kita menulis dengan gaya yang tepat dan menggunakan ilustrasi tentunya, karena kan anak-anak ini lebih cenderung dengan warna gitu. Jadi kalau misalnya pun kita menulis itu ya juga menggunakan ilustrasi atau
atau menggunakan menggunakan alat seperti kayak misalnya mendongeng gitu kan, kita menggunakan boneka atau menggunakan media-media lainnya seperti itu. Begitu menurut saya. Gitu. Boleh. Pendengar Trijaya, demikianlah perbincangan kita dalam talkshow Trijaya Sharing sore ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dari kawasan Sebaruk Medan, MNC Trijaya 95.1 FM. Saya Nasrullah, mohon pamit. Sampai jumpa dalam Trijaya Bincang Radio berikutnya. Bye-bye.